Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, lapar ya? Nggak boleh, ini puasa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Izin saya berdiri ya, biar kelihatan semua, mulai dari depan sampai belakang. Hari tanggal berapa sekarang? Kamis 26 Februari. Februari 2026 adalah momen spesial yang cukup membanggakan bagi adik-adik semua di SD IT Al Uswah. Iya. Kalau boleh tahu ini kelas berapa saja? 4, 5, 6. Puasa semuanya. Puasa zuhur apa maghrib? Puasa zuhur apa maghrib? Puasa maghrib apa puasa Ramadan? Yang benar yang mana? Puasa Ramadan, cuman berbukanya ketika waktu maghrib. Oke, kita mulai ya acaranya ya. Baik, kita ngaji bareng-bareng. Ini ngaji digital namanya. Kameranya di sana, di belakang kalau melambai. Ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Agung Sedana. Silahkan panggil senyamannya saja. Saya bagian dari Jawa Pos Radar Banyuwangi, di mana hari ini kita ngaji bareng-bareng. Kalau biasanya adik-adik di sekolah itu biasanya ngaji kitab Al-Quran dan juga ngaji bareng bapak dan ibu guru di kelas melalui mata pelajaran. Kali ini kita ngaji digital. Ya, kita ngaji digital bagaimana kita itu bermain-main di digital dengan aman. Sudah siap menerima materi? Ada yang belum? Sudah apa belum? Oke. Mas Lukas bisa ditampilkan? Oke. Tagline besarnya adalah cerdas bermedia sosial. Mengapa kita harus cerdas bermedia sosial? Itu karena banyak sekali. Supaya kita apa? Tidak konyol nantinya. Hanya scroll saja, nggak jelas. Apalagi nanti sampai bermasalah. Next. Ini bulan Ramadan, bulan puasa. Pertanyaannya, mereka itu mampu menahan lapar. Kalian semua mampu menahan lapar mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Lalu kenapa itu enggak sanggup berpuasa jempol? Di rumah semua dipegangi HP. Ada yang enggak pegang HP di rumah, angkat tangan. Enggak pegang HP? Sama sekali tidak? Ada lagi yang perempuan? Enggak pegang HP? Luar biasa. Luar biasa. Ini teman-teman yang enggak pegang HP adalah contoh mereka yang bisa berpuasa tanpa jempol. Oke. Karena ini adalah SD modern ya. Materi kali ini coba ingin saya samakan agar wawasan kalian adik-adik semua terliterasi dengan baik. Next. Perhatikan di sini, ini adalah data yang saya ambil tahun 2025 di bulan Oktober. Jumlahnya di Indonesia yang menggunakan internet itu 230 juta orang. Kalian mungkin salah satunya ketika yang pegang HP.
menggunakan internet ya. Lah, dari jumlah tersebut dihabiskan rata-rata totalnya berapa? 37 jam dalam 1 minggu aktif menggunakan internet. Next. Ini adalah perkembangan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2015. Ada yang sudah lahir 2015? Oh sudah semua. Oke, kelas 4 ya. Lupa saya, maaf. 2015 di sama rasionya di bulan Oktober itu sejumlah 57,9 juta penduduk menggunakan internet. Karena waktu itu internet masih belum menjangkau semuanya. Karena maaf, waktu itu Android kalau tidak salah belum begitu banyak. Masih dikuasai era-era apa ya, setelah BlackBerry itu ya. Kemudian terus bertumbuh sampai Oktober 2025 itu sejumlah 230 juta. Ini yang menggunakan internet. Next. Kemudian ketika ditanya alasannya apa menggunakan internet, jawabannya bermacam-macam. Ranking pertama 78 sekian persen internet digunakan untuk menemukan informasi. Nah, informasi apa saja? Banyak, misalkan pengen tahu soal materi pelajaran, soal informasi terkini, internet di YouTube atau lainnya. Kemudian ada lagi menemukan ide-ide kreatif, ada lagi yang lain-lainnya, termasuk mencari teman dan lain-lain. Next. Sekarang kita akan fokus di media sosial. Ada yang tahu media sosial apa saja? Twitter, Facebook, apa? Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube. App. Kawan-kawan, ada bocil app di situ ya. Oke. Baik. Jadi apapun yang kalian gunakan di smartphone kalian itu adalah media sosial, termasuk game. Sedikit bocoran, ini bocoran ya, di luar dari ini bocoran. Di Indonesia dari sekian ratus juta penduduk, itu game paling populer yaitu Mobile Legends. Tapi itu tidak kita bahas sekarang, karena kita ngajinya soal media sosial bukan soal game. Ya nantilah. Nanti kita ngaji lagi soal bahaya game, oke? Oke, media sosial, next. Dari total 280 sekian juta yang menggunakan secara spesifik media sosial, itu sejumlah 180 juta orang menggunakan itu. Berapa yang dihabiskan waktunya? 21 jam sekian. Kemudian dari jumlah tersebut kebanyakan adalah perempuan. 56%-nya adalah perempuan. Sisanya laki-laki. Berarti tandanya yang suka scroll itu adalah kaum perempuan. Loh, jangan senang dulu. Jangan bangga karena perempuan scroll. Kalau laki-laki ini HP-nya miring semua. Main game. Oke, lanjut. Nah, demografi profil media sosial. Di sini banyak rentang ya. Berarti umur berapa sampai umur berapa yang menggunakan media sosial paling banyak dari data ini? Umur 25 sampai 34 tahun. Loh, berarti bukan kalian yang banyak, tapi bapak dan ibu guru berarti yang banyak menggunakan. Oke,
Kita lanjut lagi. Next. Lah, apa saja yang ranking-rankingnya yang paling sering digunakan? Pertama adalah WhatsApp. Yakin saya, setiap ponsel kalian pasti ada WhatsApp-nya. Ada yang punya ponsel nggak ada WhatsApp-nya? Angkat tangan. Oke. Terus kemudian yang ada Instagram-nya. Hampir semua punya. Lalu yang ada Facebook-nya. Nah, oke. Ini fakta menarik teman-teman. Fakta menarik yang perlu digarisbawahi yaitu dari sekian banyak ini yang paling berpotensi untuk menyebarkan hoax dan kebohongan serta rawan penipuan itu adalah Facebook. Kenapa Facebook? Karena Facebook itu punya link yang dapat tertaut di tautan lain. Jadi menghubungkan, directly namanya. Dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Ini favorit, tetap WhatsApp menjadi favorit. Kemudian ada TikTok. Nah, sekarang TikTok mulai lagi naik-naiknya. Ini merambah, scroll-scrollnya lebih gampang. Cuman TikTok katanya lebih banyak menghabiskan data. Next. Lah, beda lagi. Ini berdasarkan umur ya, berdasarkan umur. Diambil dari umur 16 tahun ke atas, sosial media yang paling sering digunakan setiap hari apa? TikTok. Berapa lama? 1 jam 53 menit total satu hari. Ini rata-rata. Rata-rata. Kemudian ada lagi WhatsApp, YouTube, Facebook, snack video, Instagram, dan lain-lain. Next. Nah, ini tadi yang saya bilang, web traffic yang paling besar adalah di Facebook. Tapi juga berbahaya karena ini seperti pedang bermata dua. Kenapa berbahaya? Kita akan pelajari di sini. Next. Oke. Kita akan mulai ngaji lebih dalam di sini. Ramadan itu adalah bulan upgrade diri. Sudah sewajarnya kita tuh menahan diri di sini ya. Bisa nggak kira-kira seharian nahan nggak main HP? Bisa nggak? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan, serius bisa, nggak HP-an. Mulai sahur sampai buka. Lah, ini ada lagi fakta menarik. Saya nggak angkat tangan karena saya nggak bisa. Saya nggak bisa tanpa HP. Kalau adik-adik ada yang bisa tanpa HP, hebat. Kemudian adalah bulan untuk memperbaiki akhlak. Lah, ada yang tahu nggak akhlak ini bisa rusak atau mungkin bisa retak karena ponsel atau karena terlalu fokus bermain HP. Ini bisa. Apa contohnya? Misal, pengennya ngabuburit, pengennya menghabiskan waktu, buka Instagram, buka TikTok atau buka Line, scroll-scroll, lihat doi di kelas sebelah misal. Itu sudah bisa mengurangi minus nantinya. Kemudian tulisan. Nah, ini tulisan yang kita tuliskan itu berdampak pada setiap pahala yang akan kita peroleh di bulan Ramadan. Percaya atau tidak, tulisan yang kalian tulis di media sosial itu abadi. Oke, tolong dikondisikan. Kita fokus dulu biar semuanya masuk enak, cepat. Ini contoh kenapa tulisan itu tidak bisa dihapus atau meninggalkan jejak, rekam jejak digital namanya. Next. Jejak digital itu sama tinggi resikonya. Ini contoh. Dulu ketika tahun 2008 itu pertama kalinya saya main media sosial itu di Friendster. 2008 atau 2007 ya kalau nggak salah, itulah. Kemudian ada Facebook. Tahu nggak status yang pernah saya pakai, yang pernah saya
tulis waktu dulu seusia itu muncul lagi diingatkan oleh Facebook. Apa yang terjadi? Jijik saya lihatnya. Pakai bahasa-bahasa ungkapan. Tahu? Aku, saya singkat pakai aki. Aku, aki gitu. Ya. Aki KM leh nal ya. Jijik saya lihatnya. Untungnya itu diingatkan sama Facebook sehingga saya bisa hapus. Nah, ini juga berlaku dengan kalian. Ketika kalian bermain media sosial yang tidak bijak, kemudian sok-sokan nyinyir, satir, atau mengomentari hal-hal yang bukan di usia kalian, itu berbahaya. Nah, resikonya bermacam-macam. Selain mengkontaminasi otak atau pikiran, itu juga bisa tersandung kasus hukum. Apakah masang status bisa jadi masalah? Bisa. Apakah nge-share bisa jadi masalah? Bisa. Pertama, postingan itu bisa di screenshot. Kalian masang status, masang apalagi namanya, story atau apapun. Di screenshot, kemudian dibagikan, selesai. Misalkan nggak sengaja kalian hari ini masang status, hari ini aku bermimpi. Misal, ini ya misal, tolong dengarkan. Hari ini aku bermimpi. Aku jalan-jalan di sebuah kebun, di situ ada pohon rambutan. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak bisa kutahan. Lalu aku bangun. Dan ternyata kasurku basah. Ngompol, misal. Itu kalian bikin status. Kemudian kalian malu misalkan, dihapus. Tapi teman-teman kalian sudah terlanjur lihat, kemudian di screenshot. Besoknya di sekolah dibuat bahan bully, bahan ejek-ejekan, kasihan. Kenapa teman-teman bisa membuli? Itu karena salah satunya karena tingkah kalian sendiri yang sudah masang status. Pasanglah status sesuai dengan norma, kaidah yang sesuai dengan usia kalian saat ini. Misalkan, bolehlah masang status misalkan, aduh ada PR lagi. Tapi enggak apa-apa, aku semangat, enggak apa-apa. Yang penting memotivasi. Kemudian komentar bisa tersebar, sama, ini yang saya maksud adalah nyinyir atau satir. Misalkan pemerintah atau apapun sedang melakukan program apa gitu ya. Kemudian di Facebook, di berita, di YouTube, menggiring opini dan kalian ikut terpancing, kemudian menulis komentar-komentar yang negatif. Ketika itu di screenshot, kalian bisa bermasalah. Enggak boleh, itu sekali lagi bisa mencemari otak, terkontaminasi. Kemudian sekali viral, susah dikendalikan. Wis viral, angel. Susah. Terus apa yang kita tulis bisa bertahan lama. Tadi usianya biasanya minimal 25 tahun baru bisa terhapus. Next. Kemudian caption itu apa saja? Tahu caption enggak? Apa caption itu? Apa? Caption itu apa? Oke, benar. Caption itu seperti kata-kata untuk mengantarkan atau penjelas dari foto atau video yang kita unggah di media sosial. Itu caption. Nah kadang orang-orang itu fotonya apa, captionnya apa, nggak jelas, nggak match, nggak nyambung banget gitu. Lalu caption juga adalah sebuah penguat pesan, di mana foto atau video yang diposting itu pesannya tuh kuat di situ. Lalu juga penentu arah postingan dan bisa membangun atau bahkan merusak citra. Misal ada tugas dari Bapak Ibu guru untuk memotret lingkungan sekolah. Ada tugas nih dari Bapak sama Ibu guru, memotret lingkungan sekolah kemudian diunggah di media sosial masing-masing yang dilengkapi dengan caption. Lah, kenapa bisa rusak atau membangun? Rusak
ketika adik-adik semua memotret hal-hal yang tidak perlu dipotret. Misalkan contoh ada temennya yang lagi tidur di kelas, dipotret, diupload. Itu bullying, nggak boleh ya Dek ya, jangan. Lalu ada lagi mungkin ada yang nemu dipotret temennya lagi ndelik di kamar mandi, ternyata dia apa? Makan cilok pas bulan puasa. Loh, jangan. Itu mempermalukan, tidak boleh. Next. Lalu bagaimana struktur caption yang baik? Pertama, pembukanya menarik, isi bermanfaat, lalu ajakan positif. Ajakan positif. Ini yang penting. Saya contohkan secara simpel. Contoh, next. Contohnya gini, tolong perhatikan. Ini contoh caption yang menarik dan layak untuk jadi status. Misal, aku nggak butuh 1 juta perhatian kalau faktanya suara azan bisa membuatku senang. Ini nyindir. Pasti ada yang bikin status untuk teman sekelasnya, untuk adik kelasnya atau adik kakak kelasnya. Pasti ada yang diprivasi, nyindirnya semua diprivasi, hanya dia saja yang bisa lihat. Berharap dia lihat, ternyata tidak. Sakit itu rasanya. Oke, jadi adik-adik ya, ingat, ini berbahaya. Sekali lagi, media sosial itu seperti harimau yang bisa menerkam kita kapan saja, yang bisa membunuh kita kapan saja, atau bahkan bisa menjebak kita kapan saja. Maka jagalah jempolmu baik-baik. Jagalah jempolmu baik-baik selama Allah itu masih memberikan nikmat berupa jempol. Percayalah, main HP tanpa jempol nggak enak. Nggak percaya, coba di rumah. Main HP tanpa jempol nggak enak. Nikmatnya jempol. Maka di sini kita sepakat ya hari ini ya, kita sepakati bahwa adik-adik dari SD Al Uswah ini sepakat menjaga jempol selama bulan Ramadan ya. Sepakat? Kurang kompak, kayaknya nggak ada yang nggak setuju ini. Sepakat nggak? Kurang keras. Oke. Untuk menjaga kekompakan, tolong perhatikan dulu, saya minta satu hal, diam dulu semuanya. Oke, diam dulu. Ketika saya bilang Al Uswah, maka kalian semua jawab sepakat jaga jempol. Ngomong sama jempolnya diangkat dua-duanya. Oke, kamera agak sini yang ke depan, kamera depan. Ini live nanti, yang kompak makanya ya. Ayo perhatikan semuanya, fokus, ditaruh dulu. Kalau saya bilang SD IT Al Uswah, jawabannya adalah sepakat jaga. Kita praktek dulu. Perhatikan. SD IT Al Uswah. Enggak kompak. Sepakat jaga jempol gitu loh. Terus lalu tepuk tangan. Oke. Kita trial dulu biar puasa hari ini semangat sampai tembus nanti maghrib. SDIT Al Uswah. Lagi. Koreksi. Pelan-pelan. Sepakat jaga jempol. Masa sudah lapar? Ayo semangat.
biar puasanya, biar ibadahnya barokah. Sepakat jaga jempol. Oke? Oke? Ini masuk YouTube dilihat banyak orang, masa nggak kompak? Oke. Al-Uswah 2 ini ya. Berarti kalau saya bilang SD IT Al-Uswah 2, jawabannya sepakat jaga jempol. Langsung tepuk tangan. Ayo rek, jangan membuat malu SD IT Al-Uswah 2. Biar semua SD-SD di Banyuwangi tahu, siswa-siswi di sini kompak. Siapa rajanya? Gue. Oke? Sepakat ya? Oke. Oke. Perhatian. Fokus. SD IT Al-Uswah 2. Yes, gini, ini baru anak-anak SD Al-Uswah 2. Gue beda gitu dengan yang lain. Oke, bagus. Kita lanjut lagi. Next. Mana ini? Lalu apa yang harus kita hindari ketika bermain media sosial? Yang pertama, komentar kasar. Please, ayo, sedikit aja, biar semua masuk. Tolong diam, oke? Biar tidak kayak restoran atau mall yang rame sendiri. Adalah komentar kasar. Komentar kasar. Ini kasar bahasanya. Contoh-contoh bahasa kasar itu ya seperti di game-game itu sudah. Bagi teman-teman laki-laki yang main game Mobile Legends atau FF itu, kalau ada singkatan AJR, AJG itu sudah semuanya itu kasar. Tidak boleh dilakukan ketika di media sosial. Karena apa? Itu berbahaya. Ingat, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan untuk berperilaku dengan sopan dan santun, baik terhadap sesama. Terus yang kedua, body shaming. Percaya enggak? Ini ayo kita mikir, coba. Silakan perhatian. Perhatikan. Saya akan ngajak adik-adik dari SD Al-Uswah 2 untuk bermain logika. Ya. Kita pakai logika. Pikir sebelum berbicara, pikir sebelum menulis. Saya pribadi tidak percaya dengan kata-kata gendut atau kurus. Bagaimana dengan kalian? Percaya atau enggak? Saya, menurut kalian kurus apa gemuk? Kurus ya? Berdiri. Gak apa-apa, berdiri. Gemukan siapa? Gemukan siapa? Ayo. Itu lagi. Orang-orang bilang saya kurus, tapi ketika dibandingkan dengan adik tadi, saya lebih gemuk. Berarti tidak ada patokan atau standar gemuk atau kurus, jelek atau cantik, hitam atau putih, dan lain-lainnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kalian merasa paling putih di sini, silahkan ke Cina, ke Korea, kalah. Nggak ada standar. Maka kalau kalian punya standar seperti ini, punya analogi, punya logika seperti ini, nggak ada lagi namanya body shaming. Selesai. Terus selanjutnya, nah ini yang paling sering dilakukan, nyindir teman lewat story. Lalu apa lagi? Pamer ibadah berlebihan. Tolong perhatikan, jangan kayak pasar lagi. Halo.
Ayo tolong kita fokus, sebentar saja fokus. Pamer ibadah secara berlebihan. Ada yang pernah trawih direkam kemudian dipasang status. Ada yang pernah berbuat kebaikan direkam atau difoto kemudian dibikin status. Tidak usah ya, alangkah baiknya kebaikan dilakukan secara diam-diam biar pahalanya maksimal. Lalu kemudian share berita tanpa cek, ini bahaya, asal nge-share aja bahaya. Next. Sebelum share apa yang harus dilakukan? Pertama, tabayun. Cek dulu, ini berita beneran atau enggak? Ini informasi beneran apa enggak? Tahan kalau ragu, lalu kemudian pikirkan, ini bermanfaat atau enggak? Nek enggak bermanfaat, enggak usah. Hei teman-teman, ini saya bagikan tips ya. Kalian bisa bersedekah melalui media sosial. Bagaimana caranya? Tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus mengeluarkan hal-hal milik kalian pribadi. Salah satunya apa? Share hal-hal yang bermanfaat. Misalkan ada sekolah ini kemudian lagi berdakwah melalui media sosial. Ayo kita galakkan share bareng-bareng. Saya yakin itu adalah bagian dari sedekah. Itu akan terus mengalir. Kalau share yang dari teman-teman ini dibaca orang, kalian dapat pahala. Dan itu mengalir terus mengalir. Maka bareng-bareng kita tolak share itu yang tidak bermanfaat. Kita share yang benar-benar bermanfaat. Next. Bahaya asal share. Pertama, nyebar hoax. Ini bahaya. Resiko tertingginya apa? Penjara. Serius, saya ngomong di sini. Penjara. Kemudian bisa menyebabkan apalagi banyak pertengkaran, perceraian dan semuanya fitnah. Hoax paling terbesar di akhir zaman itu adalah hoaxnya Dajjal. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, bro. Kita bukan menyembah Dajjal. Jangan pernah menyebar hoax. Oke? Sepakat ya? Kalau ada hoax, udah nggak usah ikut-ikutan orang dewasa. Belajar aja yang sungguh-sungguh. Menyakiti orang, merusak pertemanan, kemudian bisa berdampak pada hukum. Next. Nah, kalau ada rukun iman dan rukun Islam, ini silakan dicatat. Ini adalah rukun bermedia sosial. Rukun bermedia sosial ada 5. Ini cuma di SD Al-Uswah 2 aja saya berikan kayak gini, di lainnya tidak. 5 rukun bermedia sosial. Pertama, niat yang baik. Niat kita itu apa dalam bermedia sosial? Kalau silaturahmi, kalau cari informasi. Niat pertama. Yang kedua, sharing sebelum share atau saring sebelum sharing. Kalau diterjemahkan apa? Bagikan, pikir dulu sebelum dibagikan. Disaring dulu. Yang ketiga, santun dalam berkata-kata. Yang keempat, hormati privasi. Enggak boleh ya moto teman kemudian diupload di media sosial. Kita enggak boleh mempermalukan teman-teman atau orang lain. Yang kelima, sebarkan yang bermanfaat. Nah, insya Allah kalau ini 5-5-nya dijalankan, aman Sulaiman teman-teman. Kalau misalkan mau bermain media sosial, aman. Oke, sudah? Oke. Ini hari ini ada yang bawa ponsel? Enggak boleh bawa ponsel? Oke, Ibu Bapak Guru memang enggak boleh ya? Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah melarang teman-teman dari SD untuk membawa ponsel ke sekolahnya. Tepuk tangan untuk SD Al-Uswah 2 ini. Luar biasa. Ini adalah salah satu cara dari SD Al-Uswah 2 ini untuk mencegah teman-teman semua apa? Salah kaprah.
Percayalah teman-teman, sampean semua itu berdaulat atas diri sendiri. Maka baik dan buruknya itu ditentukan oleh diri sendiri. Sudah ini ya? Nulis gini lama, kalau balesi chatnya dia cepet. Apaan itu? Sudah ya? Lanjut. Ini terakhir. Ini quotes hari ini dari saya. Jangan jadi konyol perkara jempol. Jangan pernah kalian menjadi orang-orang yang konyol hanya gara-gara jempol. Ini racun, jempol ini racun. Kalau tidak dimanfaatkan dengan benar, ini menjadi racun. Bisa menghabisi diri sendiri dan semuanya. Bayangkan melalui jempol yang mengetik tap layar itu bisa jadi malapetaka yang mengerikan nantinya. Maka sekali lagi saya ingatkan untuk adik-adik, teman-teman adik-adik baik perempuan atau laki-laki dari SDIT Al-Uswah 2 sepakat jaga jempolnya mulai sekarang ya. Kalau main Mobile Legends main aja, kalau mau main FF, bocil FF main aja, nggak apa-apa. Yang penting tahu lokasi, tahu kondisi, tepat waktu, tepat semuanya. Ya, jangan mengganggu belajarnya, jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Oke, udah ya? Ini materinya udah. Padahal tadi mau bahas yang game tadi, tapi mungkin nanti aja lah. Di kesempatan lain waktu kita akan bicara soal bahaya game. Game apa saja itu yang bisa, yang baik dan benar digunakan untuk anak-anak seusia kalian. Ada game yang mendidik itu ada sekali, tapi nggak menarik, tapi itu baik. Mungkin nanti di kesempatan lain waktu kita ngaji bareng lagi. Moga-moga kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Mari kita amin untuk semuanya yang datang hari ini. Entah kita mengenal atau tidak, suatu masa, suatu kelak kita akan bertemu lagi di surganya Allah di Ramadan yang sama. Amin, amin ya robbal. Baik, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.